Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat. Kali ini kita akan membahas tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apa saja ya yang akan kita bahas? Simak video berikut ini. Di sini kita akan membahas 5 poin tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, yang pertama tentang pengertian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apa ya pengertian pendidik itu? Menurut tafsir dalam Sulistyorini 2006, yaitu pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotor. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih pengertian tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah tenaga atau personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan baik mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan menurut Rini 2006. Adapun menurut Hasbullah, yaitu yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas yang mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, menurut Perianto 2017. Selanjutnya yaitu kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guru pada PAUD, TK, RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum, diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Jadi, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki ijazah D2, PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi. Dan kedua, memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat. Dan yang terakhir, memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD yang terakreditasi. Tenaga kependidikan anak usia dini di PAUD memiliki 2 jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan non-formal. Untuk non-formal ada pengawas, kepala TK atau RA, ada tenaga administrasi dan petugas kebersihan. Sedangkan non-formal hampir sama dengan pendidikan formal, yaitu memiliki pengawas, pengelolaan, tenaga administrasi dan petugas kebersihan dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Usman, 2006, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi pedagogik atau andragogik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Ketiga ada kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik atau warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, memahami kurikulum, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik atau warga belajar dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik atau warga belajar, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi, isi materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK. Yang keempat, ada tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pada suatu pendidikan. Dan yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian. Adapun hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, hak pendidik dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dan yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Keempat, yaitu perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dan yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada pengoptimalisasian peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama,
guru sebagai sumber belajar, yaitu peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pengajaran. Yang kedua, ada guru sebagai fasilitator atau berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada guru sebagai pengelola, yaitu guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Yang keempat, yaitu guru sebagai demonstrator, yaitu peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Yang kelima, ada guru sebagai motivator, yaitu berperan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan cara positif. Yang keenam, ada guru sebagai pembimbing, yaitu guru berperan membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator, yaitu guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Baiklah, yang kelima, yang terakhir yaitu sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga negara sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang berakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan dan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi selain untuk meningkatkan mutu pendidikan juga memiliki tujuan lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Sujanto, yaitu menentukan kelayakan sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalisme guru. Dan Sujanto 2009, selain memiliki tujuan, sertifikasi juga memiliki manfaat, yaitu melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Guru yang sudah mendapat sertifikasi dianggap profesional dan menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, guru sudah dapat sertifikasi diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan pemaparan di atas, maka sertifikasi adalah suatu program yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan uji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pemberian sertifikasi kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Jadi, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007
yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 61 ayat 1 sampai 3, yaitu pertama, sertifikasi ijazah dan sertifikasi kompetensi. Dan yang kedua, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, itulah pemaparan materi pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi kita hari ini yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.